Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal hari ini kecuali kata puja kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ketika kita bersyukur di pagi hari, maka Allah akan tambah nikmat-nikmatnya itu di waktu duha, di siang, di sore, dan di malam hari. Karena Dialah Subhanahu wa taala yang berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan isilah waktu pagi ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan jangan sampai kita sebaliknya. Pagi ini kita mengeluh, pagi ini kita mengumpat, pagi ini kita marah-marah. Akhirnya kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang marah-marah itu fokusnya ke masalah. Orang yang marah-marah itu fokusnya ke problem, bukan mensyukuri nikmat Allah. Maka wajar jika hari ini hidupnya berantakan, hidupnya gak menyenangkan. Karena Allah yang berfirman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, gak bersyukur kepada Allah, ketahuilah azabku sangat pedih. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di pagi hari, karena ini adalah awal dari cerita kehidupan kita pada hari ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, pada materi sore kemarin Allah memudahkan kita untuk merenungi surat Ali Imran ayat 140. Tentu saja dengan segala kekurangan ilmu kita dan keterbatasan penyampaian kita. Tapi di ayat itulah kita tuh dibuka sama Allah Subhanahu wa taala bahwa terjadinya perubahan kondisi secara drastis, atau khususnya secara drastis, apalagi secara masif, secara makro seperti hari ini, secara bersamaan di berbagai macam belahan dunia, bukan hanya di RT kita, bukan hanya di RW kita atau di kelurahan kita, tapi di mana-mana. Tempat-tempat hiburan tutup, sekolah tutup, lalu sebagian orang bekerja di rumah, bahkan sudah ada yang dirumahkan. Lalu kondisi ekonomi goncang, lalu ketakutan dan masalah kesehatan menjadi ancaman. Semua itu ternyata untuk membuktikan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang hanya mengandalkan logikanya, pemikirannya, dan analisanya. Dan itulah firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Walaupun ayat ini awalnya berbicara tentang perang Uhud, tapi para ulama tafsir seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan bahwa ayat ini kita ambil keumuman redaksinya untuk kita implementasikan dan ejawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kondisi kita di setiap waktu dan tempat. Untuk apa Allah rubah seluruh kondisi itu? Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah Subhanahu wa taala membuktikan siapa yang beriman. Siapa yang beriman? Siapa yang kembali kepada Allah? Siapa yang menyikapi ini dengan iman? Sekali lagi, siapa yang menyikapi ini dengan iman? Siapa yang menyikapi penghasilannya turun drastis dengan iman? Siapa yang menyikapi hiruk pikuk rumah itu dengan iman?
Siapa yang menyikapi dia nggak bisa kemana-mana dengan iman? Siapa yang merespon bahwa ketika dia sangat minim pemasukan atau nggak ada pemasukan mungkin di pagi ini, dia respon dengan imannya. Dan siapa yang sakit baik COVID-19 atau penyakit-penyakit lain hari ini, lalu mungkin dia sedang mengisolasi dirinya atau berada di kamar isolasi, pun dia sikapi dan dia jalani dengan iman. Itu tujuannya. Bukan disikapi dengan panik, bukan disikapi dengan emosi, bukan disikapi hanya dengan logika. Kalau kita hanya sikapi dengan perhitungan logika, kita bisa stres, hadirin. Gimana enggak, kita akan mulai berpikir, bagaimana penghasilan saya 2 minggu lagi, bagaimana penghasilan saya sebulan lagi, gimana anak istri saya, lalu bagaimana pegawai saya akan buat keputusan kalau sampai bulan depan saya akan rumahkan mereka. Mulai terjadi kegalauan di dalam hidup. Bagaimana dengan sakit saya ini nggak sembuh-sembuh? Jangan-jangan saya COVID-19 karena simptomnya atau tanda-tandanya sebagian banyak yang mirip. Terlepas apakah kita positif negatif, maka sikapilah dengan iman. Sikapilah dengan iman. Sikapilah dengan tauhid. Sikapilah dengan iman kepada takdir. Sikapilah dengan iman kepada hari akhir. Jangan terlalu berpikir dunia, dunia, dan dunia. Ini tujuannya. Yang menciptakan ini menyatakan itu. Yang menciptakan ini semua mengatakan waliya'lamallahu alladzina amanu, agar membuktikan siapa yang beriman di tengah-tengah kalian, gitu loh. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Yang menciptakan lebih ngerti fungsi dari ciptaannya. Yang menciptakan lebih paham apa kegunaan dari penciptaannya. Ini yang harus kita camkan. Kita ini jangan sok tahu. Yang menciptakan lebih ngerti. Yang menciptakan lebih ngerti. Maka baca keterangan dari yang menciptakan. Gitu hadirin. Kalau diantara kita misalnya punya iPhone 11, maka Apple lebih ngerti itu tujuan fitur-fiturnya apa. Bagi kita yang punya misalnya S10, S atau S20, itu baca keterangan Samsung. Samsung tuh lebih ngerti. Dan semuanya. Yang lagi pakai Oppo itu baca keterangan Oppo. Oppo tuh lebih ngerti kegunaan itu handphone. Yang punya Huawei dan seterusnya, itu baca keterangannya. Jangan sok tahu. Itu kaidah sederhana. Jangan tuh handphone beli mahal-mahal dipakai buat ngulek, nggak akan efektif. Tapi bisa Ustadz, ya bisa, tapi nggak efektif gitu loh. Kalau mau ngulek beli ulekan, jangan pakai handphone Anda. Handphone Anda itu dibuat oleh penciptanya itu untuk sebuah tujuan, biar efektif, biar maksimal, biar urusan kita lancar. Dengan tuh alat, baca tujuannya dan aturannya. Ini kan hal sederhana. Kenapa manusia itu begitu ilmiah kalau hanya untuk 1-2 alat kecil, tapi begitu aneh dan gak ilmiah ketika menyikapi kehidupannya secara dalam dan secara jauh. Kok aneh Ustadz? Iya, akhirnya kita pakai logika kita semata. Pakai logika penting. Siapa yang mengatakan logika itu nggak penting? Sangat penting. Tapi untuk menangkap semua yang terjadi dan kita yakin ini semua takdir Allah dan ciptaan Allah, itu kan iman kita kepada takdir. Ya udah, cek apa tujuan dari penciptanya, kan gitu. Oh ternyata yang menciptakan ini semua ingin membuktikan iman kita. Berarti kita harus bersikap
berperan sebagai orang-orang yang beriman, bukan sebagai orang yang panik, bukan sebagai orang yang stres, bukan sebagai orang yang hanya bermain pemikiran dan analisa. Analisa itu digunakan, pemikiran itu diterapkan, tetapi harus dalam kontrol dan cahaya iman. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, ketika kita sepakat dengan konsep ini, nah, orang-orang beriman itu sikapnya seperti apa sih? Kalau kita bicara tentang ini, maka pembicaraan sangat panjang. Tapi coba kita pilih keterangan para ulama kita yang berkaitan dengan kondisi kita sekarang. Di pertemuan yang lalu kita sempat menyampaikan keterangan dari Ubay bin Ka'ab, tapi belum selesai. Ya, sosok ini kita pilih untuk menjelaskan profil orang beriman karena cocok dengan kondisi kita hari ini. Di sisi lain, profil beliau nggak diragukan. Ubay bin Ka'ab, nama besar. Gelarnya itu bukan LC lagi, bukan MA, bukan doktor. Sebagian ulama-ulama klasik kita mengatakan Sayyidul Muslimin. Itu udah salah satu pemimpin dan tokohnya umat Islam sepanjang masa. Sebagian ulama-ulama kita mengatakan beliau itu Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qori Al-Quran, pemimpinnya ahli Al-Quran. Allahu Akbar. Pemimpinnya ahli Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, barang siapa yang ingin belajar Al-Quran, ke Ubay bin Ka'ab. Masya Allah. Ke Ubay bin Ka'ab. Barang siapa yang ingin mempelajari Al-Quran, belajar dari Ubay bin Ka'ab. Itu profil yang berada di tengah-tengah kita, hadirin yang Allah muliakan. Profil yang ada di tengah-tengah kita. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan sosok ini direkomendasi oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, kita ini ngerti annallaha ja'ala indakum ilman. Allah tuh udah kasih ilmu sama engkau, wahai Ubay. Maka tolong ajarkan manusia dengan ilmu yang Allah berikan tersebut. Allahu Akbar. Allah tuh udah kasih ilmu kepada engkau. Maka ajarkan manusia ilmumu itu. Jadi ilmunya Ubay bin Ka'ab itu sangat direkomendasikan oleh para pakar, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan kata Ma'mar, semua mengenal bagaimana Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasul SAW, dan ilmu Qur'annya Masya Allah. Kata para ulama, bahwa ilmunya Abdullah bin Abbas itu dari 3 sosok. Di antaranya Ubay bin Ka'ab. Di antaranya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Duanya Umar dan kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi Ubay bin Ka'ab ini sosok di balik ilmunya Abdullah bin Abbas. Jadi nggak diragukan lagi. Nah, seperti apa sih orang beriman? Dalam pandangan beliau, dengan ilmu beliau yang begitu luas tersebut. Karena ingat, hari-hari ini kita diminta untuk bersikap sebagai orang beriman. Ini pembuktian iman. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, orang mukmin itu baina arba'. Hidupnya itu di antara 4 hal. Udah muter-muter di situ aja, kata Ubay bin Ka'ab. Jadi orang beriman itu hidupnya baina arba'. Udah muter-muter di 4 kondisi tersebut. Kalau nggak ini,
itu, kalau nggak itu ini. Jadi kalau nggak kondisi pertama, kondisi kedua, kalau nggak kondisi kedua, kondisi ketiga, kalau nggak kondisi ketiga, kondisi keempat, udah begitu. Muter-muter di 4 kondisi. Itu gambaran beliau secara global. Kondisi pertama, idza btuliya sabar. Jika dia sedang ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia ditimpa sakit, dia bersabar. Ketika dia di PHK, dia bersabar. Ketika omsetnya turun 90%, ada yang 80%, dia bersabar. Ketika dia dirumahkan, dia bersabar. Ketika dia nggak bisa jualan lagi hari-hari ini, karena dia adalah seorang ibu kantin atau yang punya jualan mie ayam di sebuah sekolah di Jakarta dan sekarang diliburkan dan pemasukannya hanya dari kantin tersebut, dia bersabar. Dia bersabar. Disikapi dengan sabar. Dan ketika dia positif COVID-19 atau penyakit-penyakit lain, dia bersabar. Dia bersabar. Dia jaga benar perasaannya. Dia tahan gejolak. Sabar itu secara bahasa imsak, saudaraku. Menahan diri kita, emosi kita, amarah kita, agar kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kontrol itu semua. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Tapi ini berat, Ustaz. Setuju. Tapi orang beriman, kenapa dia bersabar? Kenapa dia tahan? Kenapa Ubay menyatakan demikian? Karena ia beriman kepada ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak akan memberikan kita kondisi pandemi seperti ini kecuali karena Allah tahu Indonesia bisa menghadapi ini. Allah tidak mentakdirkan omset kita turun drastis. Bukan terjun payung lagi nih. Ini udah terjun bebas nggak pakai payung, Ustadz. Iya, kita tahu itu berat. Tapi kenapa Allah takdirkan itu? Karena Allah tahu Anda bisa menghadapi ini. Bisa. Allah tahu Anda bisa menghadapi ini. Saya sakit hati. Kenapa saya dirumahkan dan di PHK oleh bos saya? Padahal kita dulu udah berjanji bahwa kita akan hadapin ini bersama-sama. Betul. Kenapa Allah takdirkan itu? Kenapa bos Anda berubah pikiran? Karena Allah ingin uji iman Anda. Ingin Anda bersabar. Dan Allah udah taker. Anda tuh bisa ngadepin ini. Jadi, saudaraku yang Allah muliakan, yang membuat kita berantakan nih dengan segala macam kondisi sekarang, itu karena keimanan kita tidak kita gunakan. Lalu kita underestimate pada diri kita sendiri. Padahal Allah sudah katakan bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka orang beriman seberat apapun dia akan mengontrol karena dia tahu Rob saya yang menciptakan saya dan memberikan saya skill dan bakat itu mengatakan ini sesuai dengan kemampuan saya. Aku ini udah mulai pusing.
uangku hanya untuk hari ini, besok nggak ada uang. Sabar, fight, berjuang. Karena Allah pasti siapkan rezeki buat besok. Orang beriman itu yakin dengan sabda Nabi SAW, tidak akan wafat seseorang sampai rizkinya dibayar atau rizkinya diberikan secara sempurna. Berarti kalau kita masih hidup di besok lusa, rizki kita ada. Makanya kita sabar. Tenangin aja tuh. Tahan tuh gejolak, emosi, paranoid. Sabar. Kita harus sabar. Ketika kita sakit, sabar. Kita bisa ngelewatin ini semua dengan kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Ini satu-satunya solusi. Iman itu satu-satunya solusi. Ini ujian keimanan. Lalu salah satu bentuk kesabaran, sabar dalam menjalani himbauan pemerintah, melakukan jaga jarak fisik sosial, atau biasa dikenal social distancing atau physical distancing, jaga jarak. Lalu sabar dalam pakai masker, pakai hand sanitizer, dan niatkan untuk bertakarub kepada Allah, melakukan tindakan preventif. Karena itu semua butuh kesabaran. Ini kan kita lagi dikasih musibah sampai kita harus pakai masker, pakai hand sanitizer, dan lain-lain. Emangnya nyaman apa pakai masker? Nggak ada enak-enaknya. Kalau bagi saya ya. Emangnya gampang disiplin pakai hand sanitizer atau disiplin cuci tangan? Susah. Sabar. Orang beriman itu bermain dengan cara demikian. Sabar. Dan ketika mereka melakukan itu, pakai hand sanitizer, cuci tangan, lalu pakai masker kalau mereka keluar dan berinteraksi, mereka bukan paranoid, tapi mereka lakukan itu karena mereka berusaha membuktikan imannya, dan orang beriman itu sabar di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bertekad seberat apapun kondisi ke depan dan di hari esok, dia tidak akan melakukan hal-hal maksiat. Itu sabar tuh, kata Ubay bin Ka'ab. Dia nggak akan memperkeruh kondisi dan suasana. Dia nggak akan ambil harta dengan cara yang haram. Dia nggak akan nyuri, dia nggak akan nyolong, dia nggak akan ngerampok, dia nggak akan ngejarah. Apalagi dia nggak akan buat kondisi jadi chaos. Dia tetap jaga kondisi. Itu yang perlu kita camkan. Yang pertama, kata Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, kata beliau, wa in u'tiya syakar. Dan apabila dia diberikan kenikmatan, kelapangan, kesehatan, dia bersyukur. Dia bersyukur. Jadi ketika hari ini kita masih diberikan kesehatan, di saat sudah ribuan saudara-saudara kita dan teman-teman kita itu positif COVID-19, ada jutaan orang sakit hari ini, baik itu COVID maupun yang lain. Karena yang lain juga penting untuk kita rangkul. Maka kita bersyukur, bukan leha-leha, bukan leyeh-leyeh, bukan sibuk segala macam. Anda bersyukur. Jangan sampai Anda kufur nikmat Allah cabut, baru Anda merengek dan nangis. Mumpung masih ada, bersyukur. Syukuri nikmat ini. Kayaknya besok aku gak punya uang deh, tapi Anda masih sehat gak? Iya, syukurin. Bersyukur. Itulah cara kita keluar dari pandemi ini, dengan banyak bersyukur.
Dan nanti kita akan ada sesi khusus insya Allah ta'ala. Karena Allah yang mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Kita syukur ini, kita dikasih sehat kemarin. Jadi kita bersyukur banget tadi malam dan pagi ini. Maka hari ini Allah akan tambah tuh. Kita bersyukur masih ada uang, walaupun sedikit, syukuri. Gunakan untuk ketaatan. Jangan gunakan untuk maksiat atau hal-hal mubah yang berlebih-lebihan. Daripada hal-hal mubah, daripada kuota kita habis nggak jelas, mendingan tuh uang kita sumbangin. Kita sumbangin untuk donasi APD misalnya. Kita kasih orang-orang kecil yang lewat depan rumah kita, daripada habis buat kuota nggak jelas. Di antara PR kemubaziran di hari ini, betul kita nggak bisa belanja, kita nggak bisa jalan-jalan. Nah, kuota itu mubazir, dan itu menunjukkan kita nggak bersyukur dikasih kesehatan, dikasih harta oleh Allah. Dan kalau nggak bersyukur dan nggak berubah, khawatir besok, lusa, 3 Allah balik kondisi pribadi kita. Hati-hati hadirin. Jadi banyak-banyak bersyukur. Sholat, isi waktu dengan baca Quran, dengan zikir, dengan sholat-sholat sunnah. Jaga sholat wajib. Jaga zikir pagi petang. Ada waktu doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Dikasih kenikmatan bersyukur. Jangan disia-siakan. Itu orang beriman. Ini waktu walaupun di rumah harus padat. Harus berkah, harus manfaat. Banyak bersyukur. Kita yang boleh bekerja di rumah, bersyukur saudara-saudara kita pengen berada di rumah, tapi masih dituntut untuk masuk. Bersyukurlah. Ini hal yang perlu kita camkan. Lalu berikutnya, wa in qala sadaq. Kalau dia bicara dengan jujur dan benar. Nah, ini penting. Kalau dia bicara, orang beriman itu jujur dan benar. Maka dia tidak akan menyebarkan hoax pada hari ini. Dia nggak akan menyebarkan isu hari ini. Dia nggak akan gampang men-share sebuah informasi atau sebuah data atau sebuah testimoni tanpa ia pastikan dulu. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau dia meriwayatkan dan menyampaikan semua yang dia dengar. Lihat orang beriman kalau bicara jujur dan benar. Itu kata Ubay bin Ka'ab, jujur dan benar. Jaga lisan, dan hari ini bukan hanya lisan tapi jempol dijaga, karena itu hukumnya sama. Jaga kalimat kita di grup keluarga dan di grup-grup WA lainnya, dan jaga komentar kita di sosial media. Ingat, bersikaplah sebagai orang beriman. Walaupun kita misalnya pakai akun lain, bukan nama kita yang tertera di sana, kita pakai akun-akun siluman misalnya. Emangnya Allah nggak tahu, hadirin? Ala ya'lamu man khalaqa. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha mengetahui? Ini ujian keimanan. Ini bukan Anda bisa di-track sama orang atau tidak. Ini bukan tentang Anda bisa diketahui identitasnya atau tidak oleh teman Anda atau siapapun itu. Ini pembuktian iman kita kepada pencipta kita yang Maha mengetahui dan Maha mendengar. Lalu yang terakhir, wa in hakama adal. Dan kalau dia memutuskan bersikap, maka dia bersikap dengan adil. Ketika dia memutuskan dengan adil. Dia nggak akan zolimin orang. Dan adil itu, di antara makna dasarnya adalah wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu di tempatnya.
di tempatnya. Dia adil. Mulai dari hal paling kecil mau sampai hal yang paling besar. Hal yang paling kecil, paling besar. Paling kecil apa sih? Ya perintilan-perintilan di rumah kita. Taruh barang di tempatnya. Gitu. Itu adil. Begitu kita taruh handuk sembarangan. Terus mainan sembarangan. Masker dibuang sembarangan. Nah, itu nggak adil. Itu bukan ciri-ciri orang beriman. Makanya edukasi anak-anak kita pada main di rumah nih, harus dirapiin lagi, dibenerin gitu. Nah, ini para suami-suami ini, termasuk saya juga. Kadang-kadang kita kalau habis mandi pakai handuk, main taruh di kasur aja, nggak ditaruh lagi. Ini nggak adil. Gitu hadirin. Jadi taruh sesuatu di tempatnya. Taruh sesuatu di tempatnya. Lalu saudaraku yang Allah muliakan, mulai terus di level berikutnya. Di antaranya juga kalau kita harus memutuskan misalnya tutup usaha, atau keputusan ini pegawai kita rumahkan, masih kita gaji apa enggak nih? Nah, harus adil. Jangan zolimin orang. Perjuangkan mereka. Lebih baik kita korban barang daripada kita korbankan mereka dan keluarga mereka. Selama kita mampu, tentu saja. Selama kita mampu. Walaupun mereka nggak tahu apa yang kita korbankan, Allah tahu, hadirin. Allah tahu. Jadi kan lawannya adil apa sih? Zolim gitu loh. Jangan zolimi pegawai, jangan zolimi pembantu kita misalnya, asisten rumah tangga, staf kita, dan lain-lain. Terus sampai adil yang paling tinggi, yaitu mentauhidkan Allah. Karena kesyirikan adalah inna syirka la zulmun azim dalam surat Luqman. Sesungguhnya kesyirikan itu kezoliman yang paling parah dan kezoliman lawan dari keadilan. Jangan melakukan kesyirikan di hari-hari ini. Jangan melakukan kesyirikan. Hati ini terpaut kepada Allah, jangan kepada makhluk. Merendah, menghamba hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Meminta, beristi'anah, beristighotsah hanya kepada Allah. Dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu. Kalau minta tolong hal-hal yang manusia mampu, bisa. Tapi isti'anah, apalagi istighotsah, itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dikatakan Ubay bin Ka'ab. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita isi hari-hari ini dengan iman. Ingat, hari-hari ini gak mudah, tapi sikapi semuanya, kondisi di rumah, hiruk pikuk di rumah, kondisi usaha kita, lalu pemasukan kita, dengan iman, bukan dengan emosi dan kegalauan. Gak ada ayat yang nyuruh kita menyikapi ini semua dengan emosi. Gak ada ayat yang meminta kita menyikapi ini semua dengan amarah. Gak ada ayat yang meminta kita menyikapi ini semua dengan kegalauan. Tidak ada ayat yang memerintahkan agar kita menyikapi ini semua dengan pesimis dan putus asa. Yang ada adalah buktikan iman kita di hari-hari ini, dan optimislah. Kalau kita bisa buktikan iman kita, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ini bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah kita akan belajar bareng lagi nanti sore jam 4:30 jika Allah izinkan dan Allah berikan pertolongan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.